27. No! Halo bosku, berjumpa lagi bersama saya di channel Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita film Transformers. Yang terakhir, film ini berjudul Bumblebee yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Film ini mengisahkan tentang robot kuning muda yaitu Bumblebee yang mempunyai nama asli B127 yang pertama kali datang ke bumi untuk melaksanakan sebuah misi yang ditugaskan oleh pemimpinnya Optimus Prime. Film ini disutradarai oleh Travis Knight dan dibintangi oleh aktor-aktor ternama yaitu Hailey Steinfeld, John Cena, Jorge Lundborg Jr., dan beberapa pemain film terkenal lainnya. Sebelum ke alur ceritanya Mimin, sarankan untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe jika sudah yuk. Langsung saja kita ke alur cerita film Bumblebee. Scene film diawali bahwa dahulu kala di luar angkasa planet yang bernama Cybertron dilanda kekacauan. Terjadi perang antara Autobots yang menginginkan kebebasan dengan Decepticons yang menginginkan tirani. Karena kalah kuat dan kalah jumlah Autobots kalah dalam peperangan tersebut, Optimus menyuruh semua Autobots untuk mundur. Optimus memerintahkan semua atau Autobots pergi memasuki kapsul penyelamat menuju Autobots lain yang sudah tersebar di seluruh galaksi untuk bertahan hidup. Khusus Autobot yang bernama B127, Optimus memerintahkannya untuk pergi ke sebuah planet yang bernama Bumi untuk berlindung. Setelah Optimus berhasil mengumpulkan Autobot yang lain di penjuru galaksi, mereka akan menyusulnya ke Bumi untuk bergabung. Optimus menyuruh B127 untuk melindungi planet tersebut. B127 dan para Autobot yang lainnya pun pergi terbang meninggalkan planet Cybertron dengan kapsul penyelamat. Berpindah ke Bumi pada tahun 1987 di hutan California terlihat atau pasukan tentara yang dipimpin oleh Kolonel Burst sedang melakukan latihan militer. Di tengah latihan, sebuah meteor jatuh mendekati mereka. Terjadi ledakan saat meteor tersebut sampai ke bumi. Di tempat jatuhnya meteor, Kolonel Burst melihat sebuah robot kuning berdiri di depannya dengan mata biru menatap tajam padanya. Sesaat kemudian pasukan yang lain datang mengecek apa yang terjadi. Robot kuning tersebut langsung men-scan mobil jeep kuning milik tentara tersebut kemudian pergi berlari ke dalam hutan. Kolonel Burst langsung menyuruh semua anak buahnya mengejar robot kuning tersebut. B127 berubah menjadi mobil jeep menghindari pasukan yang mengejarnya hingga membawanya ke sebuah pertambangan. Di sana B127 terkepung. Ketika B127 hendak masuk ke dalam tambang salah satu mobil, militer tersebut menabraknya yang membuat B127 jatuh terpental, yang menyebabkan sistem di dalam tubuhnya mengalami kerusakan. B127 mencoba berdiri dan menjelaskan kalau dia tidak ingin menyakiti manusia. Tiba-tiba dari atas datang sebuah pesawat militer. Pesawat tersebut langsung menembaki mereka semua yang ada di sana. Ternyata pesawat tersebut adalah Decepticons yang bernama Blitzwing. Blitzwing menghajar B127. Terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. B127 yang memiliki tubuh lebih kecil mencoba mempertahankan diri. Blitzwing bertanya di mana Autobots yang lain. B127 menolak untuk menjawabnya. Blitzwing yang kesal kemudian mencabut prosesor sintetis suara B127 yang menyebabkannya tidak bisa bersuara. Di saat Blitzwing ingin membunuh B127, B127 langsung bangkit dan mengambil rudal yang berada di lengan Blitzwing dan menancapkannya di dada Blitzwing. B127 melompat dan menembak Blitzwing. Blitzwing pun tewas akibat pertempuran tersebut. Setelah memori B127 rusak yang menyebabkan dia tidak bisa bicara. Dengan tubuh yang lemas, B127 pergi berjalan menuju tepi danau. Di sana B127 sempat men-scan mobil Volkswagen Beetle yang berada di kejauhan kemudian pingsan. Berpindah ke masa sekarang, tepatnya di San Francisco, terlihat seorang remaja yang bernama Charlie Watson bangun dari tidurnya. Seperti biasa dia melakukan rutinitasnya di pagi hari sambil mendengarkan musik. Charlie kemudian pergi menemui ibunya yang bernama Charlie yang sedang bersama ayah tirinya Ron. Charlie mengungkapkan sebuah permintaan kepada ibunya bahwa saat ulang tahunnya besok dia ingin dihadiahi mobil. Ibunya memberi pengertian Charlie kalau dia tidak bisa mengabulkan permintaan Charlie. Charlie kemudian memberikan pilihan lain, yaitu memberikannya uang $500 untuk memperbaiki mobil Corvette yang berada di garasinya. Ibunya tetap tidak bisa memberikannya karena hanya seorang perawat dengan gaji yang rendah. Adik Charlie yang bernama Otis kemudian datang dan ikut sarapan dengan keluarga tersebut. Siang harinya Charlie sudah berada di sebuah taman bermain. Dia menghabiskan hiburannya dengan menjadi penjual es jeruk peras sementara teman-temannya sedang asyik bersenang-senang. Dari kejauhan seorang pria penjual churros yang bernama Memo memperhatikan Charlie. Diam-diam Memo berusaha menyapa dan mendekati Charlie. Charlie yang tidak ada rasa kemudian pergi tanpa memperdulikannya.
Saat mengantar minuman, Charlie tidak sengaja menabrak seorang pria dan menumpahkan minuman ke baju pria tersebut. Seorang wanita bernama Tina yang ada di sana kemudian mengolok-olok Charlie karena kecerobohannya, lalu mereka pun pergi. Charlie yang sangat menginginkan mobil hanya bisa memandangi sekumpulan anak-anak orang kaya itu dari jauh. Sore harinya sepulang kerja, Charlie pergi menemui Paman Hang, seorang penjual spare part mobil bekas. Charlie pun pergi ke garasi Paman Hang mencari barang-barang yang dibutuhkan di sana. Charlie tidak sengaja menyenggol kapal hingga ambruk, yang akhirnya dia melihat sebuah mobil Volkswagen Beetle yang tertutup kain. Charlie kemudian membuka kain penutup dan mobil itu terlihat sangat usang sampai-sampai di bawah bempernya dasaran tawon. Ternyata mobil tersebut adalah B127 yang menyamar. Charlie kemudian masuk ke dalam mobil tersebut dan menghidupkannya. Hal itu membuat mobil tersebut memancarkan sinyal keluar angkasa, tepatnya di salah satu bulan di planet Saturnus. Di sana terlihat Autobot yang bernama Chief Jumper sedang dikeroyok dua robot Decepticons yang bernama Dropkick dan Shatter. Shatter bertanya di mana lokasi keberadaan Optimus. Chief Jumper tidak mau menjawab. Dropkick yang kesal kemudian menusuk dada Chief Jumper dengan pedangnya. Di saat yang bersamaan mereka mendapati sinyal yang dipancarkan oleh B127 dari bumi. Shatter mendeteksi sinyal itu berasal dari bumi. Karena Chief Jumper tidak mau angkat bicara, Dropkick akhirnya membunuh Chief Jumper. Dropkick dan Shatter kemudian berencana pergi menuju bumi. Berpindah ke bumi, Charlie yang terganggu akibat kehadiran sekumpulan tawon di sana kemudian keluar dari mobil VW tersebut. Charlie pergi membayar spare part bekas yang diambil kepada Paman Hang lalu pulang. Setibanya di rumah, Charlie pergi ke garasinya memperbaiki mobil Corvette peninggalan ayahnya, tetapi tidak berhasil. Charlie selalu gagal. Charlie teringat mendiang ayahnya di mana jika ayahnya masih hidup, ayahnya akan membantunya memperbaiki mobil tersebut. Charlie lalu masuk ke dalam rumah. Di sana Charlie melihat anggota keluarganya sedang asik bahagia menonton televisi. Charlie merasa tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Charlie kemudian masuk ke dalam kamarnya. Pagi harinya Charlie terbangun dari tidurnya di hari ulang tahunnya ini. Charlie mendapati hadiah helm skuter dari ibunya dan sebuah buku yang mengajarkan untuk tetap tersenyum dari ayah tirinya Ron. Charlie kembali lagi ke kamarnya. Dia sangat menginginkan sebuah mobil. Charlie kemudian teringat dengan mobil VW Beetle rongsokan yang berada di garasi milik Paman Hang. Charlie bergegas menemui Paman Hang. Setibanya di sana, Charlie mengungkapkan keinginannya untuk memiliki mobil tersebut. Charlie membuat kesepakatan jika dia bisa menyalakan mobil tersebut, mobil itu akan jadi miliknya. Paman Hang menolaknya. Charlie kemudian berjanji jika berhasil menyalakan mobil tersebut, dia akan bekerja di sana setiap hari selama setahun. Dia bahkan rela membersihkan toilet Paman Hang. Charlie juga mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Paman Hang tetap tidak sepakat karena sedang tidak membutuhkan karyawan. Tetapi Charlie bisa memiliki mobil VW tersebut dengan gratis sebagai hadiah ulang tahun dari Paman Hang. Charlie pun tersenyum bahagia. Charlie kemudian bergegas menuju mobil VW Beetle incarannya tersebut. Dia berusaha memperbaiki mobil tersebut. Setelah beberapa saat berusaha, Charlie berhasil menyalakan mobil tersebut. Dia kemudian membawa mobil tersebut ke dalam garasinya. Di dalam garasi, Charlie melihat ada bagian yang terjatuh dari bawah mobil. Charlie yang penasaran mengeceknya. Charlie terkejut melihat wajah robot di bawahnya. Mobil itu langsung berubah menjadi robot kuning dengan mata biru. Charlie pun lari ketakutan. Anehnya robot itu juga melakukan hal yang sama. Robot itu juga ketakutan menyadari robot itu tidak berbahaya. Charlie pun mendekatinya. Charlie menanyai asal-usul robot tersebut, tetapi robot itu hanya diam saja. Charlie menanyai siapa nama robot itu dan robot tersebut pun kebingungan seperti hilang ingatan. Charlie kemudian menamai robot tersebut dengan nama Bumblebee karena suara mesinnya seperti tawon kecil. Ternyata robot itu juga suka dipanggil Bumblebee. Di tempat lain, Dropkick dan Shatter sudah sampai di bumi. Mereka berubah menjadi dua mobil sedan, kemudian pergi mencari lokasi keberadaan B127 yang diketahui berasal dari pesisir barat bumi. Keesokan harinya di dalam markas Sektor 7, seorang pegawai muda yang bernama Simmons menyerahkan berkas sinyal kedatangan dua buah meteor aneh yang jatuh di Texas kepada agen Burst yang kini bekerja di Sektor 7. Di tempat lain di tepi pantai, Charlie memarahi Bumblebee dan menyuruhnya untuk tidak menampakkan diri di depan umum. Charlie kemudian mengajari Bumblebee jika ada orang yang melihat mereka, Bumblebee harus bersembunyi. Di tengah jalan, Dropkick dan Shatter dihadang pasukan Sektor 7 yang dipimpin oleh agen Burst dan Dr. Powell. Dropkick dan Shatter menampakkan diri di hadapan pasukan Sektor 7. Shatter yang kehilangan sinyal B127 kemudian memiliki ide. Shatter berkata mereka adalah Decepticons, penjaga kedamaian yang sedang patroli di galaksi, guna mencari penjahat berbahaya yang sedang bersembunyi di bumi.
Shatter meminta bantuan untuk mengakses satelit milik militer karena jarak pemindai radarnya terbatas. Shatter berkata jika teknologi manusia yang masih primitif jika digabungkan dengan teknologi miliknya akan membuat kemajuan di bidang teknologi yang sangat kuat. Agen Burns tidak serta-merta mempercayainya. Namun Dr. Powell langsung menyetujui kesepakatan ini dan mengajak Dropkick dan Shatter menuju markas Sektor 7. Di tempat lain Charlie menyadari ada bagian tubuh Bumblebee yang rusak. Charlie kemudian menyuruh Bumblebee berbaring. Di saat Charlie mencoba memperbaiki Bumblebee, tiba-tiba dari dalam tubuh Bumblebee muncul hologram rekaman pesan dari Optimus Prime. Bumblebee kemudian teringat dengan Optimus Prime yang dulu ia tinggalkan di planet Cybertron. Bumblebee kemudian bangun. Charlie melihat wajah Bumblebee yang ketakutan. Charlie sadar kalau saat ini Bumblebee sedang bersembunyi dari sesuatu. Bumblebee ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Bumblebee menunjukkan kalau radionya juga rusak. Charlie kemudian mengajaknya pulang. Di dalam garasi Bumblebee memutar video ketika Charlie sedang latihan kejuaraan lompat indah bersama ayahnya. Charlie yang teringat kenangan bersama ayahnya langsung mematikan rekaman tersebut. Charlie kemudian mengganti radio Bumblebee dengan radio yang diambil dari mobil Corvette miliknya dan ternyata berfungsi dengan baik. Bumblebee menikmati musik yang sedang diputar. Ketika Charlie yang memasukkan kaset baru Bumblebee, mengeluarkannya karena tidak suka. Bumblebee melihat piringan milik mendiang ayah Charlie. Charlie lalu memutarnya untuk Bumblebee. Seketika Charlie teringat kenangan bersama mendiang ayahnya. Ayahnya dulu meninggal karena serangan jantung. Charlie berkata seandainya dia bisa memperbaiki mobil Corvette tersebut, mungkin ayahnya akan tersenyum padanya dari surga. Charlie kemudian memeluk Bumblebee. Di dalam markas Sektor 7, para petinggi militer berdebat tentang keberadaan dua robot Decepticons di markas. Mereka agen Bourge tetap menolak bekerja sama dengan robot tersebut. Tetapi Dr. Powell tetap bersikeras ingin membantu dua robot tersebut mencari buruannya. Karena dia ingin mempelajari teknologi robot tersebut. Powell berkata jika mereka menolak bekerja sama dengan robot tersebut akan meminta bantuan berpindah haluan ke pihak Rusia. Pimpinan militer berpikir sejenak kemudian menyetujui perkataan Powell untuk membantu dua robot tersebut mencari buruannya. Powell kemudian membawa Dropkick dan Shatter menuju ruang kerja Sektor 7. Berpindah ke tempat Charlie di depan garasi. Memo yang penasaran karena keributan di garasi milik Charlie dan ingin berkenalan lebih dekat dengan Charlie tiba-tiba membuka pintu garasi untuk mengintip. Charlie yang terkejut kemudian menyuruh Memo untuk masuk dan mengancamnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja dilihat. Memo yang sok langsung saja menyetujui perkataan Charlie. Keesokan harinya Charlie dan Memo pergi membawa Bumblebee jalan-jalan. Sehari-harian dengan Bumblebee selalu men-scan semua saluran radio sejak semalam. Charlie dan Memo terlihat sangat bahagia jalan-jalan bersama Bumblebee. Berpindah ke markas Sektor 7 terlihat Dropkick dan Shatter bekerja melacak sinyal energon milik Bumblebee. Kembali ke tempat Bumblebee. Charlie kemudian sadar ternyata Bumblebee selalu men-scan siaran radio untuk digunakan sebagai alat komunikasi. Bumblebee berkomunikasi melalui siaran radio. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai ke sebuah tebing. Di sana banyak sekali anak muda yang sedang berkumpul. Terlihat seorang pria sedang menantang orang yang di sana untuk melompat dari tebing tersebut bersamanya. Bumblebee kemudian mendorong Charlie. Pandangan semua orang langsung tertuju kepada Charlie. Beberapa saat kemudian pria tersebut kemudian melompat. Kini giliran Charlie. Charlie berjalan menuju tepi tebing. Charlie terdiam dan tidak jadi melompat karena hal tersebut akan mengingatkannya kepada mendiang ayahnya. Charlie kemudian berbalik arah masuk ke dalam mobilnya. Beberapa saat kemudian Tina and the Gang datang menghampiri Charlie. Tina kembali lagi menghina Charlie dan berkata seharusnya Charlie meminta ayahnya membelikan mobil baru yang lebih baik. Charlie yang mendengar hinaan tersebut hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Tina and the Gang pergi, Memo memiliki ide untuk balas dendam. Charlie dan Bumblebee pun menyetujui ide Memo tersebut. Malam harinya Charlie, Memo, dan Bumblebee pergi ke rumah Tina. Bumblebee melempar tisu ke arah rumah tersebut. Memo kemudian menyuruh Bumblebee untuk melempar telur ke arah mobil Tina. Saking semangatnya Bumblebee malah menginjak-injak mobil Tina. Hal itu membuat Tina terbangun dan pergi melihat keadaan mobilnya. Charlie dan yang lainnya pun segera pergi di jalanan Bumblebee yang dikejar mobil patroli polisi yang sedang berjaga. Bumblebee terus melaju menghindari kejaran polisi tersebut. Di dalam terowongan Bumblebee berguling sehingga mereka lolos dari kejaran polisi tersebut. Charlie dan Memo pun tertawa lalu pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya Charlie pergi bekerja dan menyuruh Bumblebee untuk tetap diam di dalam garasi dan jangan berbuat macam-macam. Siang harinya saat Charlie sedang bekerja, Bumblebee merasa bosan.
Bumblebee kemudian mengintip ke dalam rumah dan menyebabkan pintu rumah itu ambruk. Bumblebee pun memasukinya. Karena tubuhnya besar, Bumblebee selalu merusak barang-barang yang disentuh. Bumblebee mencoba untuk duduk, namun kursi yang didudukinya malah hancur. Bumblebee yang penasaran kemudian memegang alat-alat dapur yang ada di sana dan tak sengaja tersetrum yang membuat matanya menjadi hijau. Energon di tubuhnya bereaksi. Hal itu membuat Dropkick dan Shatter mendeteksi lonjakan energon dari Bumblebee. Akhirnya mereka menemukan lokasi Bumblebee. Dropkick, Starter, dan pasukan Sektor 7 langsung meluncur menuju lokasi Bumblebee. Di tempat kerjanya, Charlie ditelepon oleh Memo dan menyuruhnya pulang. Sesampainya di rumah, Charlie terkejut melihat seisi rumahnya yang rusak dan Bumblebee yang keluar dari belakang kursi. Charlie memarahi Bumblebee. Bumblebee yang ketakutan kemudian pergi menuju garasi. Sore harinya Ibu Charlie pulang. Ibu Charlie juga terkejut melihat kondisi rumahnya. Ibu Charlie memarahi Charlie karena sikapnya yang selalu menggerutu. Charlie kemudian berkata meskipun ibunya telah bahagia dengan kehidupan yang baru, namun Charlie belum bahagia karena masih terus mengingat mendiang ayahnya dan belum menemukan penggantinya. Mungkin hal ini yang membuat sikap Charlie selalu menjengkelkan di mata ibunya. Charlie kemudian pergi. Charlie pergi mengajak Memo dan Bumblebee ke suatu tempat. Memo kemudian menenangkan hati Charlie. Memo berkata semua akan baik-baik saja, bahwa di balik malam paling gelap akan menghasilkan bintang paling cemerlang. Charlie pun senang mendengarnya. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dihadang pasukan Sektor 7. Mereka terkepung. Bumblebee kemudian pergi membawa Charlie dari sana. Tetapi Bumblebee dihadang oleh pesawat dan helikopter yang ternyata itu adalah Dropkick dan Shatter. Dropkick bertanya keberadaan Optimus sembari menghajar Bumblebee. Tiba-tiba pasukan Sektor 7 menyetrum Bumblebee. Charlie yang menyentuhnya ikut tersetrum. Charlie pun pingsan. Keesokan harinya Charlie terbangun dari pingsannya. Di ruang tamu terlihat agen Borja menjelaskan kepada orang tua Charlie kalau Charlie menyimpan benda yang berbahaya dan pemerintah akan menyimpan benda tersebut. Charlie mencoba menjelaskan kalau Bumblebee tidaklah berbahaya. Namun ibunya yang terlanjur marah malah menghukum Charlie masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya Charlie pergi keluar lewat jendela. Tetapi aksi itu diketahui adiknya Otis dan berniat melaporkannya ke ibunya. Charlie kemudian membawa Otis ke rumah Memo. Di sana mereka melihat siaran berita mengenai pasukan militer yang mendirikan pangkalan udara dadakan di sekitar mereka. Charlie yakin pasti Bumblebee ditahan di sana. Charlie kemudian mengajak Memo ke sana untuk menyelamatkan Bumblebee. Otis yang ingin ikut tidak diperbolehkan kakaknya Charlie. Charlie kemudian memberikan tugas khusus kepada Otis, yaitu mencegah orang tuanya mengetahui aksi berbahaya mereka ini. Otis pun semangat menjalankan tugas khusus tersebut. Charlie dan Memo pun bergerak ke markas Sektor 7. Dropkick terus bertanya mengenai lokasi keberadaan Optimus Prime sambil menghajar Bumblebee. Sementara di luar, Charlie dan Memo berusaha menerobos masuk ke dalam pangkalan. Berpindah ke dalam saat Dropkick menginjak Bumblebee, tak sengaja dia memunculkan pesan hologram dari Optimus Prime, di mana Optimus memerintahkan Bumblebee untuk pergi menuju bumi dan melindungi bumi dari serangan Decepticons, di mana saat Optimus nantinya berhasil mengumpulkan para Autobot di penjuru galaksi, mereka akan datang menemui Bumblebee di bumi. Dropkick dan Shatter tersadar kalau sebentar lagi para Autobot akan berkumpul di bumi. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi para Autobot untuk selama-lamanya. Mereka juga berencana akan membakar habis bumi beserta isinya. Paul yang mendengarnya kemudian menghubungi agen Borja dan melaporkan rencana jahat Dropkick dan Suta. Karena tidak berguna lagi, Dropkick pun menembak Paul dan membunuhnya. Sementara di rumah Charlie, ibunya memanggil Charlie untuk segera datang menemuinya. Otis kemudian datang dan berkata kalau Charlie berada di kamarnya dan sedang sakit. Charlie tidak mau diganggu. Ibunya yang curiga kemudian membuka kamar Charlie dan mendapati Charlie tidak berada di kamarnya. Di dalam pangkalan, Dropkick dan Shatter berencana menuju tower terdekat untuk mengirim sinyal kepada para Decepticons untuk kemudian menghancurkan bumi. Dropkick pun menembak Bumblebee. Bumblebee pun terkapar tak bergerak. Dropkick dan Shatter pun pergi menjalankan rencana mereka. Charlie yang mengawasi dari tadi kemudian menghampiri Bumblebee. Charlie berusaha menghidupkan Bumblebee dengan senapan kejut listrik, tetapi tidak berhasil. Ketika Charlie hampir putus asa, tiba-tiba dari belakang Bumblebee bangun dan bisa bangkit lagi. Charlie pun memeluknya. Akibat serangan tadi, memori Bumblebee pun kembali. Sementara itu di luar, pasukan Sektor 7 sudah sampai di pangkalan. Mereka langsung meledakkan pintu pangkalan. Akibat ledakan tersebut, Charlie dan Memo terlempar. Beruntung Charlie dan Memo baik-baik saja. Agen Borja kemudian menangkap Charlie. Bumblebee berusaha menolong Charlie, tetapi dia terkena jeratan tali pasukan Sektor 7. Bumblebee melihat Charlie yang terjatuh seketika membuatnya marah.
Ketika memorinya sudah kembali pulih, Bumblebee kemudian bangkit dan matanya berubah menjadi merah. Bumblebee kemudian melempar agen Bourge dan menembak pasukan di sana dengan senjatanya. Bumblebee pun mengamuk. Charlie kemudian berusaha menenangkan Bumblebee. Bumblebee pun akhirnya bisa tenang. Bumblebee ingin menghentikan Dropkick dan Shatter. Bumblebee kemudian berubah menjadi mobil dan pergi bersama Charlie. Sementara Memo tetap tinggal karena ingin mencoba menghentikan kejaran pasukan Sektor 7 di belakangnya. Tetapi tidak berhasil. Bumblebee terus melaju menghindari kejaran pasukan Sektor 7. Di tengah jalan, Charlie berpapasan dengan ibunya menaiki mobil yang dikendarai oleh Raun. Orang tua Charlie mengejar Charlie yang ngebut menaiki Bumblebee. Ayah ibu Charlie yang menyadari Charlie sedang dikejar oleh sekelompok pasukan kemudian berniat menolong Charlie dengan mengecohkan lalu lintas. Rencana itu pun berhasil. Charlie dan Bumblebee pun berhasil lolos dibantu keluarganya. Di tempat lain, Dropkick dan Shatter memasang baterai energon di satelit yang akan mereka gunakan untuk mengirim pesan ke luar angkasa. Di luar, Charlie dan Bumblebee pun sudah sampai. Bumblebee menyuruh Charlie bersembunyi di tempat sampah karena tidak ingin Charlie kenapa-napa. Bumblebee kemudian berlari ke arah satelit. Bumblebee langsung menembaki satelit tersebut. Dropkick langsung pun menghadapi Bumblebee. Salah satu rudal mengenai tempat persembunyian Charlie sehingga Charlie terpaksa keluar dari tempat tersebut. Di tengah pertempuran, Charlie ingin membantu Bumblebee. Charlie pergi berlari menuju tower untuk melepaskan baterai energon tersebut. Kali ini Bumblebee dapat mengimbangi perlawanan Dropkick. Ketika saat terserang, mengirim pesan datang agen Bourge dengan pesawat yang menghentikan aksi Shatter. Sementara di bawah, Dropkick berubah menjadi helikopter. Bumblebee pun melempar rantai besi ke arah Dropkick. Dropkick pun turun dan berubah kembali menjadi robot. Dengan segera Bumblebee menarik rantai besi itu dan Dropkick pun tewas. Di atas helikopter, agen Bourge terkena tembakan Shatter. Helikopter tersebut pun terjatuh. Untungnya Bumblebee segera menangkap helikopter tersebut dan nyawa agen Bourge pun terselamatkan. Sementara itu, Charlie kini sudah sampai di tower. Charlie berniat ingin melepaskan baterai energon tersebut. Shatter yang mengetahuinya langsung menjadi pesawat dan mengancam Charlie. Tiba-tiba Bumblebee menembak jatuh Shatter dari bawah. Di bawah, Shatter langsung menghajar Bumblebee. Sementara di atas, Charlie sudah berhasil melepaskan baterai energon yang menyebabkan proses pengiriman pesan keluar angkasa terhenti. Di bawah, Bumblebee dan Shatter masih saja bertarung. Ketika Bumblebee terdesak, Bumblebee menembak dam yang ada di depannya, yang menyebabkan arus air yang deras datang ke arahnya, kemudian menahan Shatter agar tidak pergi. Lalu datang sebuah kapal besar dengan kecepatan tinggi ke arah mereka dan menabrak Shatter hingga tewas. Sementara itu, Bumblebee terjatuh ke dasar sungai tak sadarkan diri. Di atas, Charlie yang melihatnya memberanikan diri melompat ke dalam air. Setelah sekian lama tidak melakukannya di dalam air, Charlie langsung mencari Bumblebee. Ternyata Bumblebee masih hidup. Charlie kemudian membawa Bumblebee ke atas permukaan. Di atas, Charlie dan Bumblebee dihadang agen Bourge. Namun kali ini agen Bourge cuma menyuruh Charlie dan Bumblebee untuk kabur. Karena sebentar lagi pasukannya akan datang, agen Bourge kemudian berterima kasih pada Bumblebee karena telah menyelamatkan nyawanya. Charlie dan Bumblebee pun pergi. Keesokan harinya, Charlie membawa Bumblebee ke tepi jembatan Golden Gate. Di sana, Charlie berkata dia tidak bisa terus-terusan bersama Bumblebee karena masih banyak di luar sana yang membutuhkan bantuan Bumblebee. Sementara Charlie akan kembali ke keluarganya. Bagaimanapun juga Charlie harus merelakan Bumblebee. Bumblebee kemudian berterima kasih kepada Charlie karena telah memberinya radio, sehingga dia bisa berkomunikasi meskipun hanya lewat siaran radio. Charlie juga berterima kasih kepada Bumblebee karena berkatnya Charlie sudah bisa merelakan kepergian ayahnya, dan bisa membuatnya merasakan kebahagiaan. Charlie memeluk Bumblebee untuk terakhir kalinya. Bumblebee kemudian men-scan mobil Chevrolet Camaro kuning yang sedang berjalan di atas jembatan dan berubah menyerupainya. Charlie yang melihatnya agak kesal karena baru tahu Bumblebee bisa berubah menjadi Chevrolet Camaro. Bumblebee kemudian menggeber mesinnya dan lalu pergi meninggalkan Charlie. Bumblebee berjalan di samping sebuah truk di atas jembatan Golden Gate. Charlie pun pulang menemui keluarganya. Charlie memeluk ibunya. Charlie berterima kasih kepada ayah tirinya dan adiknya Otis karena telah membantunya. Karena tanpa mereka Charlie takkan berhasil. Charlie juga berterima kasih kepada Memo karena telah menemani petualangannya bersama Bumblebee sebelumnya. Malam harinya terlihat robot B-127 berjalan di samping Optimus Prime. Optimus bangga kepada B-127 karena telah berhasil menyelamatkan bumi dari serangan Decepticons. Robot B-127 tidak ingin Optimus memanggilnya dengan nama B-127 karena mulai saat ini namanya adalah Bumblebee. Kemudian mereka berdua melihat ke atas langit. Di sana terlihat 7 meteor yang kemungkinan robot Transformers yang datang menuju bumi.
Beberapa hari berikutnya, Charlie pun berhasil memperbaiki mobil Corvette peninggalan mendiang ayahnya tersebut. Dan berakhirlah alur cerita film Bumblebee. Oke bosku, semoga kalian suka dan terhibur. Jika ada kata-kata yang salah dan jika ada saran film berikutnya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.